Itu nggak mungkin. Tapi kalau dikatakan bahwa ini pemerintah harus membantu daripada pelaksanaan pembinaan usia muda, kemudian kompetisi kita, infrastruktur, itu iya. Itu Pak Hengki juga harus objektif di situ. Tidak semua itu harus PSSI yang ke bawah. Ya. Kenapa kemudian kita berikan kepada Super League? Karena Super League sekarang yang baru punya nilai komersial. Rakyat Indonesia bangga dengan 145 kali tayangan selama setahun menonton Liga Indonesia. Nah, kemudian dikatakan 7 tahun tidak berbicara sama sekali, itu juga Anda tidak berbicara fakta. Ya, Pak Nurdin, kalau bicara accountability dari sisi pengelolaan keuangan, apakah pengelolaan keuangan PSSI itu diaudit? Ya, baik. Jadi pertanggungjawaban kita, Pak Anies, yang pertama adalah kepada anggota. Itu melalui forum Raparnas yang dulu, sekarang namanya Kongres tahunan, itu evaluasi program kerja termasuk budget. Pertanyaan kita kedua adalah kepada pemberi dana, yaitu sponsor maupun AFC, FIFA. Ya. Dan itu hasilnya itu adalah hasil audit independen. Jadi misalnya ada bantuan dari FIFA, laporan kita ke FIFA bukan laporan PSSI saja, tapi laporan audit yang dari FIFA. Yang dari bukan FIFA? Seluruh anggaran PSSI setiap tahun diaudit oleh auditor independen yang diminta oleh PSSI untuk mengaudit sebelum kita rapat. Ya. Jadi rapat pertanggungjawaban program PSSI termasuk keuangannya itu disajikan dalam forum rapat Raparnas maupun Kongres PSSI yang sudah diaudit. Pak Nurdin, maupun BLI. Saya mau ke Pak Hengki dulu. Pak Hengki tahu tidak adanya masalah audit yang transparan seperti ini? Ya. Pengurusi daerah juga lihat. Yang tahu ya pada saat yang mengikuti kongres, tentunya begitu. Kalau yang tidak mengikuti kongres? Ya nggak tahu dong. Tapi kan sebetulnya begini, sepak bola itu salah satu di antara konstituen itu kan masyarakat sepak bola Indonesia ya, yang tidak boleh dilupakan. Sepak bola itu bukan sekedar 108 yang punya hak suara pada saat kongres. Bukan itu, konstituen sepak bola itu luas sekali, termasuk masyarakat sepak bola Indonesia. Masyarakat sepak bola Indonesia tidak pernah dilapori oleh PSSI. Keuangannya seperti apa? Kalau saja PSSI berniat untuk melaporkan itu kepada sepak bola, masyarakat sepak bola Indonesia, Anda punya akses nggak untuk lihat laporan? Justru itu masalahnya, kalau kita buka situs PSSI, kita tidak mendapatkan data laporan keuangan seperti itu. Sekarang, maaf ini. Kita sambung lagi setelah break. Kita jeda pariwara dulu. Pemirsa tetaplah di Save Our Nation. Di segmen berikutnya kita akan coba gali lebih lanjut dan juga cari solusinya ya Mas Anies. Tetaplah di Save Our Nation. Pemirsa sekalian, kita tadi saksikan diskusi yang sangat hangat tentang persepak bolaan di Indonesia. Ada banyak masalah di sana. Dan kalau kita perhatikan lebih jauh, dari problem-problem ini, pada akhirnya beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Pertama adalah komitmen yang harus dimiliki oleh semua pihak yang terlibat dalam persepak bolaan kita. Komitmen untuk apa? Untuk membersihkan dunia persepak bolaan dari praktek-praktek yang sifatnya koruptif. Komitmen ini yang kemudian harus ditunjukkan bukan dalam bentuk pernyataan-pernyataan, bukan dalam bentuk kesepakatan, tetapi langkah-langkah konkret. Yang langkah-langkah ini bisa dinilai oleh masyarakat dan bisa menghasilkan keyakinan di hadapan publik bahwa sepak bola kita akan berubah. Nomor satu, komitmen. Yang nomor kedua adalah keseriusan dari kita sendiri. Bagaimana kedisiplinan itu mulai dibangun. Dan kedisiplinan ini tentu tidak bisa dibangun pada saat sudah terlalu dewasa. Dari mulai anak-anak, dari mulai pembibitan, pembinaan, kedisiplinan ini menjadi penting. Lalu yang ketiga, kalau kita perhatikan dari diskusi tadi, ada persoalan organisasional yang harus dibereskan. Accountability yang harus lebih baik. Transparansi, prinsip-prinsip good governance harus muncul di dalam pengelolaan persepak bolaan kita. Tujuannya apa? Agar organisasi sepak bola ini bukan saja bisa memfasilitasi agar pertandingan berjalan dengan baik, tetapi juga prestasi-prestasi itu muncul dengan baik. Nah, dengan begitu, kita suatu saat bisa berharap bahwa olahraga sepak bola kita bukan saja ramai didatangi oleh para pendukungnya, karena seperti dikatakan dalam diskusi tadi, kinerja kita, pengelolaan satu hal, kemudian solidaritas penonton adalah hal lain. Penonton akan selalu loyal, tapi pengelolaan ini yang harus mendapatkan perhatian. Nah, tidak lama lagi akan ada kongres sepak bola, dan mudah-mudahan dari pembicaraan kita tadi ada hal-hal yang bisa dijadikan masukan bagi kongres. Dengan begitu, kita bisa berharap, Frida,
bila negara lain bisa membereskan problem-problem korupsi di dalam persepak bolaannya, harusnya kita juga bisa melakukan. Dan harapan ini bukan saja untuk PSSI, tapi juga untuk seluruh stakeholder yang ada di persepak bolaan kita. Dan hasilnya masyarakat Indonesia jatuh cinta lagi, lebih cinta lagi kepada sepak bola Indonesia. Pemirsa, demikian Save Our Nation untuk malam hari ini. Kami kembali lagi minggu depan. Topiknya menyangkut masalah pornografi di internet ya Mas, yang melibatkan banyak sekali remaja dan juga anak-anak di bawah umur begitu ya. Pemirsa, kami akan kembali minggu depan. Masih bersama saya Frida Litwina dan Mas Anies Baswedan di Save Our Nation. Sampai jumpa. Ketika dikatakan bahwa di potret PSSI kita tidak buruk, indikatornya adalah rakyat tetap datang menonton. Mas Husseini, apa pandangan Anda? Iya, sebetulnya kalau menurut saya sepak bola Indonesia memang olahraga kesukaan rakyat ya. Bahkan di Indonesia salah satu yang paling menarik adalah orang menonton bola, menonton tim kesayangannya terutama, itu tidak peduli lawannya yang mana. Orang menonton karena fanatisme terhadap tim, bukan terhadap sepak bola yang disuguhkannya. Fanatisme terhadap tim. Karena fanatisme itu terhadap tim itulah, makanya orang maunya hasilnya menang. Begitu hasilnya kalah, mereka marah. Fanatisme seperti itu kan mirip seperti loyalitas terhadap partai gitu ya. Nggak peduli partai yang buat apa, kalau emang mendukung partai A sampai mati gitu kan. Jadi menurut saya tidak ada kaitan langsung, saya bantah Pak Nurdin itu. Tidak ada kaitan langsung antara yang Pak Nurdin bilang tadi dengan banyaknya jumlah penonton. Yang kedua yang juga tidak boleh dilupakan, 100 miliar hingga 150 miliar yang Pak Nurdin sebut itu kan yang di PSSI. Tapi yang tidak boleh dilupakan, yang dipakai oleh klub itu adalah uang rakyat yang berasal dari APBD. Dan itulah yang paling banyak dipakai untuk kegiatan yang kita bicarakan tadi. Ya, Jadi artinya begini, kalau kita lihat Pak Nurdin, ada loyalitas yang kemudian apapun pengelolaannya, loyalitas pada klub-klub itu cukup kuat. Sangat dong. Dan barangkali saya pernah mengamati ini Pak, Saya kadang-kadang kalau menyaksikan di lapangan sepak bola, saya hadir di lapangan sepak bola itu menyaksikan para penonton ini. Ini adalah masyarakat yang sangat ikhlas Pak. Betul. Datang menonton, pulang tidak dapat apa-apa. Yang dapat semuanya kan para pemain, para pengelola. Mereka itu hanya datang mendukung. Tetapi kalau kita lihat dalam jangka panjang, mereka tentu mengharapkan ini lebih daripada sekedar hiburan, lebih dari sekedar mereka hadir menyaksikan, tapi ada prestasi. Jadi harus kita perhatikan juga nih pengelolaannya seperti apa. Jadi kita mau masuk nih Pak soal accountability ini. Accountability. Dari mana menurut Pak Hengki kita harus memulai untuk soal accountability keuangan ini? Jadi begini, ini yang penting pertama adalah transparan. Jadi transparan dulu, karena bagaimanapun juga di daerah ini orang ngurus bola ini sangat susah. Sedangkan di tingkat pusat yang seharusnya mengutamakan prestasi untuk sepak bola di Indonesia ini, ya ini mohon maaf 7 tahun dipimpin Pak Nurdin, tim nasional ini tidak pernah punya prestasi membawa nama harum bangsa. Tapi bangga dengan adanya Super League yang ditonton orang banyak, menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh terhadap apa yang dikatakan Pak Nurdin tadi. Padahal teman-teman semua itu merasakan bahwa ini sangat berpengaruh. Nah, ini mohon maaf bahwa ketua umum sepak bola nasional lagi di dunia baru dipimpin narapidana ya sekarang ini. Pak Nurdin kan tidak sakit hati kalau dikatakan narapidana, asal tidak koruptor kan begitu Pak Nurdin. Nah, kemudian yang kedua, sekarang ini Super League dapat bantuan mobil dari PSSI. Kenapa tidak bantu klub-klub yang divisi 3, divisi 2, divisi 1? Kalau Super League punya sponsor. Ya itu begini. Ya dibantu lah yang bawah itu kan begitu. Ini kalau begini, ini bukan pada hal yang objektif Saudara Hengki bicara ini. Kita memang negara besar, jumlah klub terbesar. Biasanya terbesar kita Pak di sini. Ini step by step kita bangun gitu. Kita mulai dulu dari penataan format kompetisi dari divisi 3. Dulu divisi 3 tidak ada. Gitu. Tapi begitu klub yang begitu banyak, kalau divisi 3 tidak ada, maka tidak ada wadah kompetisinya. Itu sudah salah satu terobosan PSSI. Gitu, ya. Tapi tidak mungkin PSSI yang mau membantu sampai kepada tingkat bawah. Itu nggak mungkin. PSSI ini nggak mendapat APBN sepeser pun Pak Anies.